Manila Hostage Crisis. Pumutok sa loob. Tinitignan ko yung post kanina. Ay, putok ng baril. Meron pangatlo. Ganito. Daba. Hanggang nakita naming nananakbo ang driver ng bus ng assault team. Sa aking harapan Ang mga nagkasala at umaasang hindi na mauulit ang malagim na trahedya. Peristiwa ini terjadi pada 23 Agustus 2010 yang dilakukan oleh seorang mantan polisi bernama Rolando Mendoza. Dia membajak sebuah bus wisata yang berisi 25 turis asal Hong Kong. Jadi, mengapa Mendoza melakukan hal ini? Dia ingin mendapatkan kembali pekerjaannya dan juga membebaskan saudaranya. Sayangnya, insiden ini berakhir dengan sangat tragis. 8 orang sandera dan Mendoza sendiri tewas. Sungguh menyedihkan, bukan? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi selama krisis ini. Kita akan melihat bagaimana insiden ini berkembang dan apa dampaknya bagi Filipina, baik secara politik maupun hubungan internasional. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media. Rolando Mendoza. Siapa sih sebenarnya dia ini? Rolando Mendoza ini dulunya seorang perwira senior di kepolisian Manila. Dia bahkan dikenal sebagai salah satu petugas yang berprestasi loh. Tapi, tahun 2008, karirnya hancur. Dia dipecat dengan tuduhan pemerasan, suap, dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal lainnya. Bisa kalian bayangkan perasaan Mendoza kan? Bagi dia, ini bukan cuma masalah pekerjaan, tapi juga harga diri. Dia merasa dihianati oleh institusi yang sudah dia layani selama bertahun-tahun. Belum lagi, saudaranya juga terlibat masalah hukum. Pusing banget kan? Nah, dengan perasaan marah dan frustasi, Mendoza melihat penyanderaan ini sebagai jalan terakhir untuk membersihkan namanya. Ia ingin mendapatkan keadilan, tapi tentu saja, cara yang dia pilih ini sangat salah dan berbahaya. Kasus Mendoza ini menunjukkan bahwa masalah internal di kepolisian, seperti korupsi dan penanganan kasus yang tidak adil, bisa menyebabkan frustasi yang mendalam. Bahkan, dalam kasus ekstrim seperti ini, bisa berujung pada tindakan kekerasan. Ini jadi pelajaran penting buat kita semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Di mana sih kejadian ini berlangsung? Jadi, krisis sandera ini terjadi di sebuah bus tingkat milik Hong Thai Travel Agency. Bus ini berisi 25 turis Hong Kong, termasuk anak-anak. Coba bayangkan mereka tadinya mau liburan, malah kejebak dalam situasi menakutkan seperti ini. Bus ini diparkir di Jalan Ho Ri, dekat Quirino Grandstand. Biasanya, tempat ini ramai dipakai buat acara-acara besar. Tapi kali ini, jadi tempat terjadinya tragedi. Mendoza, yang bersenjata senapan M16, masuk ke dalam bus pada pagi hari dan mengambil alih kendali. Tujuannya jelas, dia mau tuntutannya didengar dan mendapatkan kembali apa yang dia anggap sebagai haknya. Yang bikin situasi ini makin rumit, lokasinya ada di pusat kota Manila yang sangat ramai. Banyak orang di sekitar situ, termasuk wartawan dan warga yang penasaran. Ini bikin polisi harus ekstra hati-hati supaya tidak ada korban tambahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana krisis ini berjalan dari awal sampai akhir. Siap-siap ya, karena ini bakal menegangkan. Krisis ini dimulai sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat. Awalnya, Mendoza kelihatan tenang dan terkendali. Dia naik ke bus dengan senapan di tangan, lalu menghubungi polisi lewat telepon. Dia menyampaikan tuntutannya. Dia mau dipulihkan ke posisinya di kepolisian dan saudaranya dibebaskan dari penyelidikan. Pada awalnya, Mendoza tampak yakin tuntutannya akan terpenuhi. Tapi seiring waktu berlalu dan tuntutannya belum juga dikabulkan, dia mulai gelisah dan frustasi. Kepolisian Nasional Filipina atau PNP langsung menegosiasi dengan Mendoza. Mereka bahkan melibatkan keluarga Mendoza, termasuk saudara-saudaranya. Harapannya, pendekatan pribadi ini bisa membuat Mendoza menyerah. Senior Superintendent Orlando Yebra, lebih negosiator utamanya. Dia berusaha tetap tenang dan meyakinkan Mendoza bahwa masalahnya akan diselesaikan kalau dia melepaskan sandera dengan damai. Tapi sayangnya, setiap kali ada harapan, situasinya kembali tegang. Mendoza makin gelisah setiap kali tuntunannya tidak segera dipenuhi. Semakin lama, suasana di dalam bus makin tidak karuan. Frustasi Mendoza makin jelas kelihatan. Sementara itu, media mulai meliput kejadian ini secara besar-besaran. Liputan media ini sebetulnya punya dua sisi. Di satu sisi, ini bikin orang-orang jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, ini juga bikin tekanan makin besar, baik buat sandera di dalam bus maupun polisi yang menangani situasi ini. Siaran langsung krisis ini disiarkan ke seluruh dunia. Bisa bayangin nggak? Betapa cemasnya keluarga para sandera di Hong Kong yang nonton berita ini. Mereka pasti dikduk banget nungguin kabar. Di media sosial, orang-orang ramai berkomentar. Ada yang mengkritik polisi, ada juga yang malah simpati sama Mendoza. Situasinya benar-benar bikin emosi campur aduk. Meskipun negosiasi terus dilakukan, komunikasi antara Mendoza dan polisi malah makin buruk. Mendoza makin gelisah dan marah waktu sadar tuntunannya nggak mungkin dipenuhi. Di tengah situasi yang makin tegang,
Mendoza mulai mengancam akan membunuh Sandra. Dan sayangnya, ancaman ini bukan cuma gertakan. Dia benar-benar mulai mengeksekusi Sandra. Kematian Sandra pertama ini jadi titik balik yang mengerikan. Ini nunjukin kalau Mendoza nggak main-main dengan ancamannya. Dia udah nggak punya harapan lagi. Kejadian ini bikin polisi terpaksa ngambil tindakan lebih lanjut, meskipun mereka tahu resikonya besar. Setelah lebih dari 11 jam ketegangan, polisi Filipina akhirnya memutuskan bahwa negosiasi udah nggak mungkin lagi. Mereka mutusin buat ambil tindakan tegas. Tim SWAT Filipina dikerahkan ke lokasi lengkap dengan kendaraan lapis baja dan perlengkapan taktisnya. Keputusan buat menyerbu bus ini diambil untuk mencegah lebih banyak korban jatuh. Tapi tentu saja, ini punya resiko besar. Ada ketakutan kalau serangan ini bakal bikin Mendoza tambah ngamuk dan ngebunuh lebih banyak Sandra. Tim SWAT berhasil masuk ke bus dan terlibat konfrontasi sengit sama Mendoza. Sayangnya, ada beberapa kegagalan dalam koordinasi dan eksekusi. Misalnya, mereka kesulitan mecahin kaca bus dan nggak bisa cepat membuka Mendoza. Di tengah kekacauan itu, Mendoza akhirnya ditembak mati. Tapi sayangnya, 8 Sandra juga tewas dan beberapa lainnya terluka. Sungguh akhir yang menyedihkan dari krisis ini. Nah, krisis ini ternyata nggak cuma berdampak di Filipina aja loh. Dampaknya meluas sampai ke level internasional. Pemerintah Hong Kong dan keluarga korban marah besar sama cara Filipina nanganin situasi ini. Mereka nuntut pertanggungjawaban dan keadilan. Hubungan diplomatik antara Filipina dan Hong Kong jadi tegang banget. Hong Kong bahkan sampai ngeluarin travel advisory yang nyuruh warganya buat hati-hati kalau mau ke Filipina. Ini tuh bisa banget ngaruh ke pariwisata Filipina loh. Di dalam negeri sendiri, pemerintah Filipina dihujanin kritik dari rakyat dan media. Banyak yang mempertanyakan kesiapan dan kemampuan polisi dalam menangani situasi kayak gini. Ada juga yang kritik cara pemerintah ngatur komunikasi sama media, yang dianggap malah nambahin kekacauan. Krisis Sandra Manila ini ninggalin bekas yang dalam banget di politik dan kepolisian Filipina. Insiden ini ngebuka mata banyak orang tentang lemahnya sistem penegakan hukum di sana. Setelah tragedi ini, banyak orang yang minta reformasi kepolisian. Mereka mau peningkatan pelatihan, peralatan yang lebih canggih, dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum. Pemerintah Filipina akhirnya ngumumin serangkaian langkah buat ningkatin kesiapan ngadepin keadaan darurat. Mereka ngelakuin tinjauan menyeluruh terhadap prosedur operasional standar, bikin program pelatihan khusus buat situasi Sandra, dan ningkatin koordinasi dengan tim respon cepat. Ada juga dorongan buat masukin teknologi baru, kayak alat komunikasi yang lebih canggih, dan peralatan taktis buat tim SWAT. Pokoknya, mereka nggak mau kejadian kayak gini terulang lagi. Nah, dari tragedi ini, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Apa aja itu? Pertama, kita belajar betapa pentingnya manajemen krisis yang efektif dan taktik negosiasi yang tepat. Kegagalan dalam negosiasi dan keputusan buat pakai kekerasan nunjukin kalau perlu banget pelatihan dan persiapan yang lebih baik buat nangani situasi kayak gini. Kedua, kita lihat betapa pentingnya memperkuat hubungan diplomatik. Krisis ini ngaruh banget ke hubungan Filipina sama negara lain, terutama Hong Kong. Ini ngegarisbawahi perlunya diplomasi yang peka dan tanggap buat mencegah konflik biar nggak makin gede. Ketiga, insiden ini jadi pengingat keras buat reformasi praktik kepolisian. Penting banget buat mastiin kalau polisi punya skill dan pengetahuan yang diperluin buat nangani situasi krisis. Ini termasuk pelatihan dalam teknik negosiasi, manajemen stres, dan penggunaan peralatan taktis. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Krisis Sandra Manila pada 23 Agustus 2010 ini benar-benar jadi pelajaran yang mahal tentang pentingnya manajemen krisis yang efektif, respon darurat yang tepat, dan reformasi kepolisian yang mendalam. Kehilangan 8 nyawa dalam insiden ini jadi pengingat nyata bahwa nyawa manusia itu sangat berharga. Dan kita harus mengambil siap langkah untuk melindungi mereka dalam situasi krisis. Tragedi ini juga nekenin pentingnya komunikasi yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini penting banget buat mencegah kesalahpahaman dan ningkatin kerjasama. Buat Filipina sendiri, ini jadi tantangan besar. Mereka harus rebuild kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan ningkatin kesiapan dalam menghadapi situasi krisis. Krisis Sandra Manila bukan cuma tentang kegagalan individu, tapi juga tentang sistem yang perlu diperbaiki. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu dan nerapin reformasi yang diperluin, Filipina bisa segera maju dengan lebih baik. Tujuannya jelas, mastiin keselamatan dan keamanan bagi semua warga dan pengunjung. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang krisis Sandra Manila. Bagaimana menurut kalian atas kejadian ini? Coba komen di bawah. Kita berharap dengan memahami peristiwa penting kayak gini, kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai keselamatan, keandalan, dan pentingnya respon yang tepat dalam situasi darurat. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, dan share, dan subscribe ke Now Media. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.